ada masalah dengan dua putri, yang mana putri itu adalah seorang saudara kembar. Lah, ya Allah. Seorang saudara kembar. Menurut informasi yang kami dapatkan, Putri Ranjawat dan Ragusin ini adalah putri jenengan. Saya masih bujang. Hah? Masih bujang. Wih. Baru lagi. Awas ngidak tai ini, Mas. Saya masih bujang. Lalu Putri Ranjawat dan Ragusin itu bukan anak jenengan atau bagaimana? Nangis lagi. Belum selesai kali, Mas. Buang airnya. Kuntel-kuntel ning Kamu benar-benar membutuhkan bantuan dari jenengan. Membutuhkan bagaimana caranya untuk menemui kedua putri jenengan itu. Karena masing-masing dari Ya mereka Allah, ketika mau ditemukan ataupun mau kita untuk bertemu harus membawakan syarat. Yang pertama putri jenengan yang bernama Ranjawat itu dia memberikan syarat bahwasanya harus berikrar di hadapan dia dan seluruh jiwa raga sukma itu diserahkan kepada dia. Sedangkan sang adik si Ragustin dia meminta syarat bahwasanya kita harus membawa darah ayam betina 1 gayung dan 1 cawan cairan empedu. Itu kan bagi kami sebenarnya sangat bertolak belakang. Kasih tahu hutannya, Bos. Jangan mundur, Mas. Mas Ade jangan mundur. Iya. Kasih tahu Apa hutannya apa namanya? hutannya, lupa kok namanya. Yang di Tulupang itu. Kau menyebutkan Ranjawat dan Ragusin. Iya. Kami memiliki urusan dengan mereka berdua. Jangan mundur, Mas. Susah untuk kami temui. Bagaimana kabar Ranjawat dan Ragusin? Kami tidak tahu, Tuan Raja. Kami tidak tahu kabar mereka. Tidak usah membuang muka. Tidak, kami tidak membuang muka. Masa saya berani membuang muka di hadapan mantan seorang raja? Kan tidak mungkin. Kami tidak tahu kabar mereka berdua. Namun dilihat dari pergerakan yang dilakukan oleh Ranjawat, sepertinya dia dalam kondisi sehat. Buktinya teman saya yang manusia itu dia memiliki sedikit ada masalah dengan Ranjawat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka berdua? Ya Allah, kencing, Mas. Kenapa menurut cerita yang kami dapatkan mereka berdua adalah saudara kembar yang mana saling memperebutkan satu laki-laki yang sama yang mereka cintai. Sedangkan kalaulah mereka berdua adalah saudara kembar dan Ya kandung, ampun, astagfirullahaladzim. satu sama lain dari mereka berdua itu saling mengerti satu sama lain, saling memahami perasaan mereka masing-masing. Tapi pada kenyataannya seolah-olah kayak air dan minyak di sini. Apakah masih bertempat tinggal di Sukun Bage? Ya, mereka masih berada di tempat yang sama, saling berdekatan, namun seolah-olah ada batas yang menghalangi mereka. Duduklah. Agak sini, Mas. Siapa yang menyuruh mengambil seperti itu? Ini untuk tempat duduk jenengan. Jangan berburuk sangka kepada saya terlebih dahulu, Tuan. Silakan duduk. Saya duduk di sini. Saya ingin mendengar cerita tentang Ranjawat dan Ragusin dari jenengan langsung. Yang mana jenengan saya yakin sekali adalah ayah kandung dari mereka berdua. Kau tahu saya ayah kandung dari mereka itu dari siapa? Dari seseorang. Seseorang itu adalah mantan kuncen ataupun sesepuh di desa Sukun Bage.
Dia bernama Lambuksana. Yang mana sekarang Kau mengenal Lambuksana? ya kami mengenal. Kami mengenal cukup dekat walaupun pertemuan kita baru berjalan beberapa kali saja. Kami barusan bertemu dengannya. Ya. Dan tugas itu sekarang diserahkan kepada anaknya. Diteruskan kepada anaknya untuk menjaga kedua putrimu yang berada di Sukun Bakti. Ya, seperti ini. Ranjawat dan Ragustin itu adalah putri saya. Yang sengaja saya tempatkan di Sukun Bakti. Saya hampir saja melupakan kabar dari putriku itu. Karena memang kedua putriku itu memiliki selisih paham dan tidak pernah aku. Ya, memang dilihat dari secara kasat mata ya, kami yang tidak mengenal mereka berdua saja seolah-olah seperti ada pembatas antara mereka berdua. Hubungannya tidak baik. Terbukti dari perebutan pemuda ataupun suami dari Ragustin yang direbut oleh Ranjawat. Terima kasih. Astagfirullah. Sama-sama. Kau telah mengingatkan saya kepada anak saya. Ya, sama-sama. Saya juga ikut senang karena sudah mengingatkan jenengan. Tai itu mas. Lantas ada permasalahan apa kau dengan putri saya? Seperti ini, anak pertama jenengan yang bernama Ranjawat itu, dia memberi satu masalah terhadap kami semua dengan menikahi secara paksa teman saya itu. Namanya adalah Shogun. Menurut informasi yang saya dapatkan, putri jenengan yang bernama Ranjawat itu memang selalu mencari pemuda yang cukup gagah dan bisa dinikahi olehnya. Mungkin dari pernikahan Ranjawat dengan siapapun makhluk yang menjadi suaminya, Ranjawat akan menjaga secara langsung ataupun tidak langsung pemuda ataupun laki-laki yang dia nikahi. Namun, yang kami lihat ini bukan hanya menjaga, namun ada kekurangannya, bahkan lebih banyak kekurangannya. Teman saya yang di depan jenengan itu, dia selalu berubah ataupun emosinya meningkat, seolah-olah menjadi sosok lain yang bukan dirinya Sendiri. Sedangkan untuk mengobati teman saya yang sedang kumat ataupun yang sedang tidak beres itu, kami harus menyerahkan kepala ayam jago yang mentah. Apakah itu sudah perbuatan yang wajar atau tidak wajar? Saya rasa itu perbuatan yang tidak wajar. Maka dari itu, saya datang kemari, saya ingin mengetahui cara untuk menemui Ranjawat itu. Bagaimana cara memutuskan hubungan antara Ranjawat dengan teman saya? Sedangkan teman saya sekarang dia sudah menikah dan mau memiliki anak. Tidak mungkin hubungan ini akan dilanjutkan karena memang sudah dilarang oleh agama dan ini sudah sangat keterlaluan menurut saya. Ini mohon maaf, bukan saya untuk menjelek-jelekan anak jenengan. Ya memang keadaannya seperti itu. Antara Ranjawat dan Ragustin itu berselisih paham, memperebutkan satu menantu saya. Ya, Kelakuan Ranjawat memang seperti itu. Walaupun dia kembar dengan Ragustin, dia memiliki watak yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Walaupun kalian ada yang memiliki masalah dengan anak saya tidak bisa membantu. kenapa? Bukankah itu suatu hal yang harus yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua, apalagi jenengan sebagai seorang ayah? Kalian sampai di tempat saya tentunya sudah mendapatkan banyak informasi. Ya, Kenapa harus saya yang menjawab? Kenapa harus saya yang harus mengantarkan kalian? semua informasi yang kami dapat